Baik, jadi memang ini terjadi pada wanita dan juga selain wanita juga terkadang ada yang seperti ini, dia merasa ragu-ragu dalam sholatnya dan sering mengulang-ulangnya. Ini sebenarnya sebuah penyakit yang harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Buang rasa ragu-ragu itu. Kalau tidak, ini akan terus-menerus, akan terulang kembali. Saya pernah mengenal ataupun mengetahui seorang wanita, ya, dia seperti ini. Itu selalu merasa ragu-ragu. Bahkan dia pernah cerita, ya pernah konsultasi, dia sering itu kalau udah sholat, dia akan sujud sahwi. Ketika ditanya kenapa, karena dia merasa ragu seperti saya menambah sholat saya. Atau saya sering mungkin meninggalkan hal-hal yang wajib dalam sholat saya. Saya katakan ini harus diobati, harus ditinggalkan. Pada asalnya ialah seorang muslim itu ketika sholat dia sudah yakin berapa rakaat dia. Kecuali itu terjadi kadang-kadang bisa jadi seperti itu. Ini sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwa ketika kita sholat, ya setan akan datang kepada kita, mengingat kepada kita, ingat ini, ingat kejadian ini, ingat pekerjaan ini. Dia akan datang seperti itu sampai kita lupa berapa rakaat kita sholatnya. Itu kerjaan setan memang seperti itu. Tapi kita tetap diperintahkan untuk tetap fokus, kemudian juga hilangkan rasa keraguan-raguan. Nah, bagaimana kalau ragu-ragunya itu seperti kita itu buang air? Ini saya katakan sama masalahnya yang pernah konsultasi dengan saya. Artinya apa? Dia sering mengulang-ulang sholatnya. Ketika sholat Allahu Akbar, kemudian dia langsung pergi lagi berwudu. Dengan alasan apa? Sepertinya buang angin. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan kepada kita bagaimana cara mengobatinya. Kata beliau ketika ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, seseorang merasakan seperti buang angin. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yansarif, tak boleh dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar pasti yang pertama mendengar suara buang anginnya itu. Namanya buang angin itu keluar dari bawah, bukan di perut kita. Terkadang kita ya karena lapar ataupun angin, terasa bunyi perut kita, itu bukan angin dan tidak membatalkan wudhu kita. Tetap kita melanjutkan sholat kita. Yang pertama kata Nabi, yang namanya buang angin itu ataupun mohon maaf kentut yang membatalkan sholat, membatalkan wudhu kita ialah pertama ada suaranya. Ketika dalam sholat ini ya, pertama ada suaranya. Yang kedua ada baunya. Kalau dua ini sudah ada, ataupun salah satunya, maka sholat kita itu batal. Tapi kalau hanya sekedar sepertinya akan keluar angin, sepertinya tadi keluar angin, sepertinya ada yang bunyi dan sebagainya, maka ini tak boleh kita membatalkan sholat kita. Nah ini perlu dibiasakan memang untuk ibu yang menanya, semoga Allah selalu menolong ibu dalam ketaatan kepadanya, perlu dibiasakan. Coba ketika nanti sholat isya, mungkin kalau ibu belum sholat isya, ketika sholat isya, muncul kembali keraguan itu, jangan dihiraukan. Insya Allah kalau dibiasakan ketika nanti sholat subuh, zuhur, asar, semuanya akan terbiasa dan nggak akan pernah mengulang kembali sholatnya kecuali memang ya pasti sudah buang angin. Atau begini, ya bisa jadi dengan cara kalau memang dia ingin buang angin, ya dia buang, lepaskan saja sehingga mendengar suaranya jelas begitu. Tapi kalau masih ragu-ragu, jangan dibatalkan. Ya, jangan dibatalkan. Dan ini harus dibiasakan sekali lagi ya supaya kita tidak ragu-ragu dalam sholat kita. Wallahu taala a'lam.